tidak ada contoh dalam sejarah bangsa-bangsa di muka bumi ada seorang tokoh politik setelah lengser makin tambah populer, makin besar pengaruhnya dan makin besar kekuasaannya. Jadi belum pernah ada dan tidak akan pernah ada. Penghujung tahun 2024 kemarin, publik dikejutkan oleh pertemuan antara Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP, dan Felicia Tisu, mantan kekasih Kaisang Pangarep. Pertemuan ini langsung memicu spekulasi. Hasto menyebut Felicia dan keluarganya merasa menjadi korban. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandai orang menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga bangkainya itu, bau bangkainya itu. Amin Rais kita tahu semuanya ya, walaupun di satu sisi Amin Rais dikatakan gelandangan politik, namun Amin Rais adalah salah satu orang yang istiqomah terus mengkritisi Jokowi dengan kritikan-kritikan tajamnya. Kemudian ada Felicia Tisu, yang mana mantan pacarnya Kaisang juga terus menambah amunisi pihak orang-orang yang melawan Jokowi. Apakah Jokowi akan segera selesai atau memang akan tambah kuat? Kita lihat saja perhelatannya ke depan. Jika ada, pasti hanya dalam dongeng atau ya yang jelas tidak ada dalam realitas kehidupan. Popularitas dan pengaruh tokoh itu pasti makin memudar habis. Tetapi ribuan ternak Mulyono nampaknya merupakan perkecualian dalam sejarah dunia. Sudah jelas setelah OCCRP, the Organized Crime and Corruption Reporting Project, mencalonkan Mulyono sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia, ribuan ternak bayaran Mulyono mencoba menolaknya dengan segala cara. Tentu hasilnya nihil. Malah jadi bahan ejekan dan ketawaan dunia. Ternak Mulyono ini berpikir sesat, seperti sesatnya binatang ternak. Maaf ini kelihatannya kasar ya, tetapi itulah gambaran Al-Quran ya. Dalam Al-Quran ada ayat yang kurang lebih menggambarkan sikap ternak Mulyono. Dan tentu sikap-sikap yang seperti ini di muka bumi itu banyak di berbagai negeri. Ya. Yaitu ayat 179 surat Al-A'raf yang berbunyi, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam dengan banyak jin dan manusia. Mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Putra beliau menelpon dan mengatakan secara langsung kepada saya keinginan untuk menikah dan sudah memberitahu kepada Bapak Jokowi. 2 minggu kemudian, putra beliau menghilang dan memblokir seluruh kontak seluler. Nah, setelah lama menghilang dan dikabarkan move on, tiba-tiba nama Felicia Tisu kembali menjadi sorotan setelah beredar isu miring di media sosial yang menyebut dirinya dipaksa menggugurkan kandungan hasil hubungannya dengan Kaisang Pangarep. Tuduhan tersebut pertama kali muncul dari akun X bernama @disaja pada 24 Desember 2024 yang bahkan menyeret nama Jokowi, Iriana, dan Partai PDI Perjuangan ke dalam kontroversi ini. Isu ini pun memicu kehebohan dan memancing banyak spekulasi dari publik.
Felicia pun segera memberikan tanggapan tegas atas tuduhan tersebut. Melalui unggahan di Instagram Story pada 28 Desember 2024, ia pun membantah keras semua klaim itu dan menyebutnya sebagai berita hoax. Dalam pernyataannya, Felicia menulis, hoax itu melukai tanpa sentuhan, merusak tanpa alasan. Sebagai bentuk perlawanan terhadap fitnah yang ia alami, ia juga memberikan peringatan kepada penyebar berita palsu tersebut bahwa kebohongan memiliki konsekuensi serius, sembari menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan akan memberikan keadilan. Ibunda Felicia, Melia Lau, juga menunjukkan sikap keras terhadap isu ini. Melia menyatakan bahwa tuduhan tersebut sangat keji dan tidak bermoral, serta mencemarkan nama baik keluarga mereka. Dalam unggahannya di Instagram, ia memperingatkan penyebar hoax dengan merujuk pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias Undang-Undang ITE. Melia mendesak agar pihak-pihak yang menyebarkan berita palsu segera menghapus unggahan mereka dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Hingga saat ini, akun @thisaja yang menjadi sumber utama penyebaran isu tersebut telah menghilang tanpa memberikan klarifikasi atau permintaan maaf. Meski demikian, kasus ini menunjukkan bagaimana isu sensitif dapat dengan cepat menyebar di dunia maya, meski tidak memiliki dasar kebenaran. Felicia dan keluarganya berkomitmen untuk melawan segala bentuk fitnah, sekaligus mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam menyebarkan informasi di media sosial. Dalam situasi ini muncullah spekulasi bahwa tuduhan tersebut bagian dari strategi pengalihan isu terkait penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akun-akun yang menyebarkan narasi ini diduga dikendalikan oleh buzzer yang diarahkan untuk menciptakan kontroversi di dunia maya. Namun, juru bicara PDIP Muhammad Guntur Romli membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa partainya tidak tertarik mengurusi urusan pribadi Felicia ataupun Kaesang. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap Hasto justru datang dari pihak lain. Hasto sendiri mengonfirmasi bahwa pertemuannya dengan Felicia dan ibunya adalah atas undangan mereka. Ia menyebut pertemuan itu sebagai upaya untuk bertukar informasi mengenai dugaan kasus besar yang melibatkan keluarga Felicia. Namun, Hasto tidak menjelaskan detail lebih lanjut terkait isu yang dimaksud. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan bahwa pertemuan tersebut adalah agenda pribadi dan tidak terkait dengan urusan partai. Kontroversi ini mendapat reaksi beragam dari publik dan tokoh-tokoh nasional. Sebagian mengecam penyebaran hoaks yang menyeret nama Felicia, sementara lainnya mempertanyakan agenda di balik pertemuan Hasto dengan Felicia. Isu ini juga memunculkan diskusi lebih luas tentang peran buzzer dalam politik Indonesia dan pengaruh mereka dalam membentuk opini publik. Di sisi lain, status tersangka Hasto dalam kasus suap Harun Masiku semakin memperkeruh situasi. KPK telah memanggil Hasto untuk pemeriksaan, tetapi ia meminta penjadwalan ulang karena bertepatan dengan agenda partai. Publik ini menunggu kelanjutan proses hukum yang akan menentukan masa depan politik Hasto, sekaligus memperjelas berbagai spekulasi yang muncul. Yang jelas bagaimana terus Jokowi dengan Effendi Simbolon juga kemarin mengatakan mengkritisi PDI Perjuangan agar Megawati mengundurkan diri. Kemudian Hasto Kristianto menjadi tersangka. Kemarin PDI Perjuangan dalam HUT-nya Megawati sangat bersemangat membela Hasto Kristianto. Nah, inilah saling adu senjata dalam tanda petik untuk saling menyerang. Gajah versus gajah, berantem, yang rusak adalah rumput.